Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Ramadhani Lubis, NPM 20140121, Prodi PGSD kelas 1C. Baiklah, di dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai IPS dari pertemuan 5 hingga dengan pertemuan ke-5. Baiklah, pertemuan kelima adalah konsep dasar sejarah. Yang pertama adalah individu dan masyarakat. Individu adalah unit terkecil pembentukan masyarakat. Ada 3 aspek yang melekat pada diri individu. Yang pertama adalah aspek organik jasmania, aspek psikis rohania, dan aspek sosial. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang hidup bersama di suatu daerah dan membentuk sistem yang setengah terbuka dan setengah tertutup, dan di mana interaksi antara individu-individu dalam kelompok berlangsung. Unsur-unsur masyarakat yaitu 1. Kategori sosial, 2. Kelompok dan perkumpulan, 3. Golongan sosial. Baiklah, pertemuan 6 dan 7 yaitu konsep dasar geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. 1. Beberapa fenomena sebagai konsep dasar geografi. Konsepnya yaitu 1. Konsep lokasi, konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep pola, konsep morfologi, konsep aglomerasi, konsep nilai kegunaan, konsep interaksi dan interdependensi, konsep diferensiasi area, dan konsep keterkaitan keruangan. 2. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak yang memberikan tuntunan dan contoh-contoh bagi anak. 3. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan pendidikan utama yang kedua untuk membentuk sifat dan kependidikan bagi seorang anak. Baiklah, selanjutnya adalah pertemuan ke-9 yaitu konsep dasar ekonomi. Ekonomi adalah salah satu ilmu sosiologi yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. 1. Inti masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya sangat terbatas. 2. Persoalan ekonomi modern. Ada 3 pertanyaan untuk persoalan ekonomi modern. Yang pertama adalah apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa diproduksi. 3. Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi bisa berupa 1. Rumah tangga, 2. Perusahaan atau UMKM, 3. Pemerintahan. Baiklah, selanjutnya adalah pertemuan ke-10 yaitu konsep dasar sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat. 1. Lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan ruang dengan segala isinya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan seluruh manusia. Adapun unsur-unsur lingkungan alam yaitu unsur fisik atau abiotik, 2. Unsur biotik, 3. Unsur sosial budaya, 4. Unsur-unsur abstrak. 2. Lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial adalah kekuatan masyarakat dengan berbagai sistem norma di sekitar individu atau kelompok manusia yang mempengaruhi perilaku dan interaksi mereka. Beberapa contoh variabel lingkungan sosial budaya yang penting adalah budaya, kebiasaan, keyakinan dan nilai-nilai, jumlah dan pertumbuhan populasi, komposisi usia, geografi, struktur rumah tangga, pekerjaan, kekayaan, dan kelas sosial. Baiklah, pertemuan ke-11 yaitu konsep dasar antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti wacana. 1. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan yaitu sebagai berikut: 1. Bahasa, 2. Sistem pengetahuan, 3. Sistem teknologi dan peralatan, 4. Kesenian, 5. Sistem mata pencaharian dan ekonomi, 6. Religius, 7. Sistem kekebalan dan organisme kemasyarakatan. 2. Kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam. Pertama adalah kebudayaan Hindu. Kebudayaan Hindu sangatlah berlapis-lapis menurut kasta, yaitu kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Vaishya, dan kasta Sudra. 2. Kebudayaan Buddha. Menurut kebudayaan Buddha, alam semesta dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kamadhatu, Rupadhatu, Aturpadhatu. 3. Kebudayaan Islam. Di Jawa dikenal dengan Wali Songo atau 9 wali, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Raden Rahmat,
Makdum Ibrahim, Raden Paku, Masih Munat, Jaka Said, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, dan Syekh Situ Jenar. Selanjutnya adalah konsep dasar ilmu politik dan pemerintahan. 1. Penjajahan di Indonesia. Negara-negara yang pernah menjajah Indonesia yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. 13 adalah perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Ada beberapa cara mengisi kemerdekaan Indonesia di masa kini, yaitu dengan 1. Belajar, mengamati masyarakat atau jasa. 3. Mendukung produk dalam negeri. 4. Berwira swasta dan berpolitik. Selanjutnya adalah konsep dasar psikologis. 1. Sikap hidup masyarakat yang diharapkan. Sikap masyarakat yang diharapkan yaitu 1. Toleransi, 2. Empati, 3. Inklusif. Selanjutnya adalah pertemuan ke-15 permasalahan di kota dan di desa. 1. Masalah yang ada di kota. 1. Masalah yang terjadi besar karena banyaknya kepadatan penduduk. 2. Kualitas dan kontroversi antar infrastruktur yang kurang memadai. 3. Minimnya ketersediaan ruang publik. 4. Kuantitas sampah dan polusi yang sangat banyak. 6. Perekonomian informasi yang tidak terkendali. 6. Minimnya langkah antisipasi dan mitigasi bencana. 2. Masalah yang ada di desa yaitu kurangnya kesejahteraan PAUD, masih terdapat putus sekolah, kurang koder posyandu, banyaknya anak yang kurang gizi, masih banyak rumah tangga miskin, masih banyak rumah yang tidak layak huni, masih banyak anak yatim atau orang tua yang berkeliaran di pinggir jalan. Selanjutnya, fasilitas agama yang masih kurangnya kesejahteraan guru ngaji, dan kurangnya kegiatan majelis takjim. Baiklah, cukup sekianlah yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.